Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan tak lupa teman-teman kelas 3C yang kami banggakan. Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci membangun generasi emas. Pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari pengelolaan dan manajerial yang berkualitas pula. Oleh karena itu, izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Della Febrianti, Nur Saadatus Syifa, Raka Budiman, dan juga Rizka Kartika Dewi untuk menyampaikan pemahaman mengenai konsep pengelolaan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengelolaan. Menurut para ahli, yaitu menurut Sutisna tahun 1983, kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan menurut istilah manajemen sama saja artinya dengan administrasi. Lalu selanjutnya, menurut Griffin tahun 2004, pengelolaan merujuk pada pengaturan suatu organisasi yang dilakukan secara baik dengan memaksimalkan tugas dan tanggung jawab setiap anggota serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki dalam organisasi agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Sehingga jika dihubungkan dengan pendidikan, pengelolaan pendidikan ini sangatlah penting bagi sekolah karena di dalamnya terdapat proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia serta untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan di sekolah merupakan bagaimana setiap komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, pegawai, murid, dan komite sekolah dapat bekerjasama dengan setiap kemampuan dan keahlian yang dimiliki agar dapat tercapainya tujuan yang sudah dibangun oleh sekolah. Selanjutnya, materi mengenai fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Menurut Lianggi, fungsi pengelolaan pendidikan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan karena perencanaan merupakan sebuah rencana, konsep, dan juga prediksi untuk bagaimana yang harus dilakukan ke depannya. Dalam perencanaan sendiri harus mengandung unsur 5W1H. Apa kegiatannya? Siapa yang melakukannya? Kenapa pengelolaan ini harus dilakukan? Di mana kegiatannya berlangsung? Dan bagaimana akan dilaksanakannya pendidikan dan mencapai hasil yang maksimal. Kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini dilakukan supaya setiap tugas, hak, dan kewajiban dari semua sumber daya yang terlibat dalam pengelolaan ini dapat terlaksana dengan efektif dan juga efisien. Pengorganisasian ini juga dilakukan supaya setiap yang terlibat fokus memegang satu tugas dan setiap tugas dipegang dan juga terorganisir oleh satu orang. Yang ketiga yaitu pengarahan, yang mana biasanya pengarahan ini dilakukan oleh orang yang lebih tinggi. Misalnya jika di sekolah yaitu kepala sekolah. Pengarahan ini wajib diberikan supaya memberikan motivasi kepada setiap pelaksana dan setiap pelaksana pun tahu arah tugas yang dia pegang akan dibawa kemana. Sehingga dalam pelaksanaannya setiap orang tidak akan kebingungan dan setiap tugas akan terlaksana. Yang terakhir yaitu pengawasan. Setelah di awal melakukan perencanaan dan pelaksanaan, maka pengawasan ini bertugas untuk menilai, membandingkan, atau bahkan jika perlu mengoreksi antara rencana dengan realisasi di lapangan. Apakah kinerja atau pelaksanaan sudah sesuai dengan yang telah direncanakan? Dan apakah harus adanya koreksi untuk pengelolaan yang lebih baik ke depannya? Di sekolah, biasanya pengawasan ini dilakukan oleh kepala sekolah atau komite yang bertugas mengawas di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan pendidikan. Ada 5 prinsip yang harus dijadikan pedoman ketika melakukan pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu division at work atau asas pembagian kerja. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam sebuah organisasi, pembagian kerja atau tugas harus dibagikan sesuai dengan kemampuan dan keahlian setiap orangnya.
Lalu yang kedua yaitu authority and responsibility atau asas wewenang dan tanggung jawab. Komponen yang tergabung dalam suatu organisasi atau komponen yang sudah memiliki tugas, memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap organisasi atas tujuan yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu disiplin atau asas disiplin, merupakan usaha dari setiap komponen untuk bertindak dan perilaku sesuai dengan aturan dan arahan yang diberikan, baik aturan tertulis maupun aturan secara lisan. Yang keempat yaitu unity of command atau asas kesatuan perintah, yaitu aturan dan perintah tertinggi berada pada satu orang. Yang terakhir yaitu subordination of individual interest into general interest atau asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yaitu kepentingan organisasi harus selalu didahulukan daripada kepentingan pribadi. Berikut merupakan pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik dipelopori oleh Frederick Taylor yang hidup antara tahun 1856 sampai 1915. Pendekatan organisasi klasik sering juga disebut dengan gerakan manajemen ilmiah. Gerakan ini merupakan gerakan yang mencari upaya agar dapat menggunakan orang dengan efektif dan efisien dalam suatu organisasi. Gerakan ini menekankan efisiensi dan produktivitas melalui cara kerja yang sistematis dan terstruktur. Konsep dari gerakan ini yaitu para pekerja dapat bekerja layaknya mesin, yang dimana para pekerja bisa saja diganti atau dipasang sesuai kehendak pemimpinnya. Nah, bagaimana konsep dari gerakan ini dalam bidang pendidikan? Dalam bidang pendidikan, ia berfokus pada bagaimana suatu organisasi dapat berjalan dengan efisien dengan menetapkan tugas, wewenang, dan hubungan kerja yang jelas. Dalam dunia pendidikan, pendekatan ini dapat diterapkan untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab guru, pengelola sekolah, dan juga memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan sesuai rencana. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan hubungan manusia. Gerakan ini lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Mary Parker Follett yang hidup antara tahun 1868 sampai 1933 merupakan orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor manusia dalam administrasi dan sekaligus menjadi pelopor gerakan ini. Pendekatan hubungan manusia dalam mengelola pendidikan berfokus pada bagaimana pemimpin harus mampu membangun hubungan yang baik dan memotivasi guru dan siswa untuk bekerja secara optimal demi mencapai tujuan pendidikan. Pemimpin juga harus memperhatikan dan memahami kebutuhan dan perasaan guru dan siswa, memperhatikan keterlibatan aktif dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan. Hal ini merupakan sebagai upaya untuk dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai 1961. Dalam administrasi, pendekatan perilaku adalah menggabungkan hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan konsep yang diambil dari bidang psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Konsep-konsep dinamis yang penting menurut Barnard adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik. Adapun konsep-konsep struktur yang dianggap penting menurut Barnard yaitu individu, sistem kerjasama, organisasi formal dan organisasi formal yang kompleks, dan organisasi informal. Dalam dunia pendidikan, konsep-konsep dari teori ini membahas mengenai konsep dan peran komunikasi dalam pengelolaan organisasi. Teori ini juga menjelaskan pentingnya pemimpin dalam mengambil keputusan yang baik dalam pengelolaan sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Ada permasalahan dalam mengembangkan pengelolaan pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan sebenarnya
merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada daerah dalam mengelola sistem pendidikan yang berada di daerah tersebut, dalam rangka untuk mengembangkan sumber daya manusia yang beragam demi kepentingan pembangunan pendidikan dan juga pembangunan nasional secara menyeluruh. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua daerah di Indonesia siap untuk dapat menerapkan sistem desentralisasi ini dalam pengelolaan pendidikannya, sehingga masih terdapat kekurangan dalam efektivitas dan efisiensi sistem desentralisasi ini bagi beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, ada profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. Agar tingkat efektivitas dan efisiensi hasil pendidikan nasional dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Akan tetapi, pada faktanya untuk mendapatkan titel profesional bagi seorang guru itu cukup sulit, terutama pada saat ini dengan berbagai perubahan yang diterapkan oleh pemerintah. Umumnya di daerah terpencil yang saat ini sangat membutuhkan guru-guru yang profesional, terampil, dan berkualitas. Yang ketiga, ada kendali mutu pendidikan nasional. Mutu proses pengajaran sangat dipengaruhi oleh perilaku guru dalam hal menyusun desain instruksional, menguasai berbagai macam metode ajar, dan mampu menerapkannya di dalam kegiatan kelas, berinteraksi dengan siswa untuk menumbuhkan dan membangkitkan motivasi belajar, menguasai bahan ajar, dan mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk kegiatan belajar aktif di dalam kelas. Yang terakhir, mengenal perbedaan individual setiap siswa. Guru harus mampu menguasai semua hal tersebut. Namun, kembali lagi pada profesionalisasi seorang guru, keterampilan dan kualitas seorang guru. Jika mereka tidak memiliki hal itu, bagaimana mereka akan mampu menjadi pemegang kendali dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional? Yang selanjutnya, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan terbagi kepada 3, yaitu yang pertama standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua standar pendidikan oleh pemerintah daerah, dan yang terakhir yaitu standar pendidikan oleh pemerintah. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai konsep pengelolaan pendidikan dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Apabila dari rekan-rekan masih merasa bingung, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dan kita berdiskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.